Mei 2025 ini, beberapa model andalan dari Samsung Galaxy S series itu harganya lumayan udah turun drastis. Kebayangkan, kalian bisa dapat HP yang awalnya belasan bahkan sampai 20 jutaan, sekarang jadi jauh lebih murah. Penasaran model apa aja yang harganya anjlok? Terus apa sih keunggulan masing-masing HP itu sampai layak banget kalian lirik? Yuk kita bedah bareng daftar lengkapnya biar kalian bisa nemuin pilihan yang paling pas buat kebutuhan kalian. Kita mulai dari Samsung Galaxy S25 dulu kali ya, yang menurut Nidya punya peningkatan yang paling berasa dari sisi user experience dibandingin sama versi sebelumnya. Meskipun awalnya sempat ngerasa aneh sama kapasitas baterainya yang cuma 4000 mAh, cuma efisiensi chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy Plus One UI 7 di HP ini tuh beneran gacor. Karena dengan pemakaian harian, screen on time yang didapat HP ini bisa tembus 6 jam 30 menit, bahkan 9 jam kalau full Wi-Fi. RAM 12GB di HP ini juga bikin buka tutup aplikasinya makin mulus. Dan AI on device-nya juga lebih cepat. Buat gaming, beneran jauh lebih asyik sih berkat vapor chamber cooling yang 16% lebih besar. Sehingga bikin gaming kita lebih stabil dan jarang throttling. Soal kamera, meskipun resolusinya sama, tapi image signal processing yang beda bikin foto di HP ini lebih natural. Yang paling juara itu mode video log yang cocok buat videografer profesional. Layarnya kompak, ringan, dan nyaman. Fitur fingerprint ultrasonicnya juga cepat. Nah, terkait harganya, meskipun umur Samsung S25 ini baru sekitar 4 bulan, tapi harganya udah turun jutaan. Untuk yang varian 12/256GB nya udah turun 1,8 juta, jadi 13,2 juta aja. Sedangkan yang versi 12/512GB nya itu turun 2,8 juta, jadi sekarang cuma 14,2 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S25 terupdate ada di scene berikut ini. Buat kalian yang nyari Samsung dengan ukuran paling normal, Samsung Galaxy S25 Plus adalah varian flagship terbaru yang paling cocok. S25 Plus ini pas banget di tangan, bahkan mungkin sama kayak HP kalian sekarang. Bodinya juga paling nyaman, lebih tipis dan ringan dari flagship lain di kelasnya. Kerennya, bodinya compact tapi layarnya malah lebih besar, berkat bezel yang super tipis, yang bikin tampilannya jadi lebih mewah. Teknologi layarnya pun maksimal, jernih dan dual speakernya mantap banget buat nonton. Meskipun awalnya juga sempat bikin khawatir karena baterainya cuma 5000 mAh, tapi ternyata daya tahannya gokil banget. Gak kalah sama flagship lain yang baterainya jauh lebih besar. Chargingnya juga udah support 45 watt super fast charge yang bisa ngisi setengah jam sampai 80%. Performanya jangan ditanya, Snapdragon 8 Elite bikin HP ini tuh jadi lebih adem dan stabil, bahkan saat main game berat di outdoor. Transfer file pakai USB port juga super cepat, karena cuma hitungan detik aja. Intinya, buat yang mau upgrade ke HP ini, dia jamin bakal happy banget. Image processing foto dan videonya tuh cocok, bodinya lebih enak digenggam. Fiturnya lengkap, UI-nya cantik, layar dan performanya juga makin mantap. So, kalau kalian pengguna Samsung S22 atau S21, upgrade ke seri S25 ini pasti bakal kerasa banget peningkatannya. Nah, terkait harganya, untuk Samsung S25 Plus ini harganya juga udah turun jutaan. Untuk yang varian 12/256GB nya udah turun 3,7 juta, jadi 14,2 juta aja. Sedangkan yang versi 12/512GB nya itu turun 4,2 juta, jadi sekarang cuma 15,8 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S25 Plus terupdate ada di scene berikut ini. Yang paling bikin kaget itu sebenarnya ini nih, Samsung Galaxy S25 Ultra. Gimana enggak coba? Harganya tuh sekarang udah drop banget sampai di bawah 20 juta. Padahal umurnya baru 4 bulanan. Lumayan banget kan? S Pen masih jadi daya tarik utama buat yang suka nulis atau sketch di HP. Meskipun ya jujur, kalau menurut Nidya pribadi lebih nyaman pakai tablet buat sketching sih. Tapi ini kan selera ya, jadi tergantung masing-masing aja. Layarnya gede 6,9 inci dan
Dynamic LTPO AMOLED 2x dengan resolusi tajam dan refresh rate 120Hz. Kecerahannya 2600 nits yang meskipun dibanding kompetitor lain yang bisa di atas 4000 nits, ini masih terasa kurang greget, tapi layar flatnya ini lebih nyaman dipakai, apalagi kalau pakai S Pen. Soal performa, S25 Ultra ini pakai chipset Snapdragon 8 Elite terbaru. Skor Antutunya tembus 2,2 juta. Udah pasti ngebut banget. Main game berat kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Genshin Impact semuanya lancar jaya di setting paling tinggi dengan 120 fps stabil. Baterainya 5000 mAh, standar lah. Kalau buat nonton YouTube atau main sosmed sejam paling berkurang sedikit. Nah, buat charging di sini tuh khas Samsung banget karena mentok di 45 watt. Jadi butuh sekitar 1,5 jam buat penuh. Dan terkait harganya, untuk versi Samsung S25 Ultra harganya udah turun sampai 6 juta lebih loh. Dimana untuk yang varian 12/256 GB itu turun di 4,7 jutaan. Jadi 18,2 juta aja. Terus yang versi 12/512 GB-nya turun 5,7 juta, jadi 19,3 juta. Sedangkan yang versi 12 GB per 1 TB-nya itu turun sampai 6,5 juta. Jadi sekarang cuma 22,5 juta aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S25 Ultra terupdate ada di scene berikut ini. Kalau cari yang paling terjangkau tapi tetap full fitur, Samsung Galaxy S24 FE jelas pilihan terbaiknya. HP ini pakai chipset Exynos 2400E yang mirip banget sama S24 biasa. Bahkan dia bisa lebih ngebut loh di beberapa benchmark. Buat ngedit video di CapCut, enteng. Main Mobile Legends atau COD, stabil di atas 100 fps tanpa drama. Walaupun agak anget, tapi nggak sampai bikin nge-lag. Yang paling bikin nagih fitur Galaxy AI-nya itu full version. Mau terjemahin PDF, bikin ringkasan rekaman suara, atau sketch to image buat anak-anak, semuanya bisa. Seriusan, AI ini bukan cuma gimmick, tapi beneran bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih gampang. Apalagi kalau kalian tipe yang kerja pakai HP. Baterainya 4700 mAh, lebih gede dari S24 biasa dan lumayan awet seharian. Nonton YouTube atau main sosmed sejam paling cuma berkurang sedikit. Ngecasnya sih memang cuma 25 watt, jadi butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit buat penuh. Nggak tercepat, tapi ya santai aja. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah nggak usah ditanya lagi deh kualitasnya khas Samsung. Walaupun lensa lain ada kompromi, tapi image processingnya tetap oke kok. Nah, buat kalian yang suka vlogging, ini juaranya. Kita bisa pindah-pindah lensa dan switch ke kamera depan tanpa harus matiin rekaman. Nah, terkait harganya, nih dia pribadi nggak nemu nih penurunan harga untuk yang varian 8/128 GB-nya. Tapi untuk yang varian 12/256 GB-nya itu udah turun 3,25 juta. Jadi 7,7 jutaan aja. Makin menarik kan? Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S24 terupdate ada di scene berikut. Selain S24 FE, pilihan lain yang harganya udah nggak sampai 10 juta adalah Samsung Galaxy S24 reguler. Ya, walaupun S24 ini kadang kalah sama kompetitor, tapi banyak banget yang di-upgrade dan di-improve dari sebelumnya. Apalagi sekarang S25 udah muncul, bikin S24 ini jadi makin worth it karena harganya lumayan turun. Samsung itu emang paling gercep soal software update. Tiap bulan pasti ada. Total udah 11 kali update, dan sebentar lagi bakal dapat One UI 7 duluan setelah S25. Performanya gimana? Exynos di S24 ini udah jauh membaik. Buat main MLBB bisa banget Ultra plus Ultra. Fitur AI kayak Generative Fill yang buat hapus atau gedein objek, dan AI Drawing Assist juga beneran kepake. Kalau kalian suka ngegame berat, siapin aja kipas pendingin ya, biar makin ngebut. Kualitas video S24 ini juara banget, stabil, nggak getar, dan pindah lensa antar kamera mulus parah. Yang paling dia suka, kita bisa rekam kamera depan dan belakang sekaligus tanpa harus matiin rekaman. Ini sih impian para vlogger. Hasil fotonya juga cakep, warnanya natural dan potretnya rapi. Cuma memang kalau pakai lensa tele di low light atau digital zoom 30 kali, hasilnya kadang kurang maksimal. Baterai 4000 mAh di HP compact ini lumayan bandel, bisa tembus 4 jam screen on time buat pemakaian intens atau 5-6 jam kalau santai. Intinya meskipun Samsung S24 ini umurnya udah setahun, tapi tetap memuaskan
memuaskan banget. Terkait harganya nih, jelas makin menarik. Untuk yang varian 8/256 GB-nya udah turun 4,5 juta jadi 9,4 jutaan aja. Sedangkan yang versi 8/512 GB-nya itu turun 5,4 juta. Jadi sekarang cuma 10,5 jutaan aja. Gimana? Udah nggak sampai 10 juta loh ini sekarang? Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S24 terupdate ada di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi ke-6, ada Samsung Galaxy S25 Plus yang juga udah turun harga. Dari segi desain, S24 Plus ini mirip banget sama S25 Plus. Tetap modern, ramping, dan nyaman digenggam. Kameranya minimalis, dan yang penting, HP ini masih banyak yang jual second dalam kondisi mulus tanpa goresan setelah setahun. Tapi ini dia sih, tetap nyaranin ambil yang baru aja ya. Terus layar 6,7 inci 120Hz-nya juga nggak main-main. Cerah sampai 2600 nits dan warnanya tajam. Pokoknya buat nonton atau ngedit foto, mata kalian pasti dimanjain. Buat yang agak was-was sama prosesor Exynos 2400-nya, takut nggak ngebut lah atau gimana, ternyata performanya tuh masih tetap kencang dan responsif sampai sekarang. Semua fitur baru di Android 15 dan One UI 7 juga bisa kalian nikmati tanpa kendala di HP ini. Soal kamera, S24 Plus ini masih ngasih hasil foto yang fantastis. Proses ambil gambarnya cepat, hasil fotonya cerah, dan detailnya tajam. Antar muka kameranya juga baru, yang sekarang lebih praktis. Daya tahan baterainya gimana? Masih bagus banget loh ternyata. Hasil riset Nidya nih, HP ini masih bisa dipakai seharian penuh tanpa khawatir kehabisan baterai. Menurut Nidya sih, Samsung Galaxy S24 Plus ini masih punya potensi luar biasa. Dengan update yang terus-menerus, HP ini masih bisa jadi smartphone lengkap yang siap nemenin kalian di tahun ini. Kalau kita bicara soal harganya, khusus untuk yang varian 12/512 GB-nya, ini tuh udah turun 3 jutaan. Jadi sekarang harganya cuma 15,9 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S24 Plus terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi ya. Nah, produk paling pamungkasnya adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Nih dia pribadi jujur suka banget sama warna violetnya. Nah, paling penting layarnya tuh flat alias datar. Jadi menurut Nidya lebih gampang pasang screen protector dan lebih nyaman digenggam. Bezelnya tipis dan layarnya terang banget di bawah matahari. Karena HP ini lumayan gede dan kotak, jadi lebih enak pakai dua tangan. Samsung S24 Ultra ini juga udah ditenagai Snapdragon 8 Gen 3, jadi performanya udah pasti masih ngebut pol. Main game berat dilibas. Kameranya gimana? Ada 200 megapiksel main kamera, 50 megapiksel periskop tele, 10 megapiksel tele, dan 12 megapiksel ultra wide. Hasil fotonya vibrant dan hidup. Yang jujur nih dia suka banget. Tapi ada sedikit unek-unek nih, dimana autofocus lasernya kadang bandel, apalagi buat objek gerak cepat. Sementara baterai 5000 mAh-nya bisa tahan sehari sampai 1,5 hari. Nah, terkait harganya, untuk yang varian 12/256 GB-nya udah turun 6,5 juta jadi 15,5 juta aja. Terus untuk yang varian 12/512 GB itu turunnya 5,4 jutaan. Jadi sekarang harganya cuma 18,5 jutaan. Sedangkan yang versi tertingginya 12 GB per 1 TB-nya itu turun 6 juta. Jadi sekarang cuma 21,9 jutaan aja. Jadi mendingan ambil S25 Ultra yang baru atau mending S24 Ultra aja nih yang lebih murah. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S24 Ultra terupdate ada di scene berikut ini ya. Kalian Nidya izin pamit. Ciao!